Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema Yang Kangen Setengah Mati Kepadamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Kalau yang terlihat ya, di sini ada seseorang yang ingin sekali bisa bertemu dengan kamu lagi. Dia ingin bisa melihat wajah kamu secara langsung. Dia memendam rasa rindu, rasa kangen yang begitu dalam. Karena beberapa di antara kamu mungkin pada saat ini sudah berpisah ya, sudah putus, atau ada yang sudah bercerai. Tapi dia tetap melihat kamu sebagai yang terbaik. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang telah mampu ya meluluhkan hati terdalamnya, memahami batin perasaan dia. Dia melihat kamu adalah seseorang yang memang selama ini dia idam-idamkan. Namun ya, dia melihat pada saat ini kamu sedang memfokuskan pada diri kamu sendiri. Mungkin kamu meningkatkan value kamu, ya. Kamu melakukan self-love, mencintai diri sendiri dengan lebih besar lagi, ya. Kamu menjaga kesehatan, dan dia ingin sekali bisa kontak lagi sama kamu. Dia ingin bisa berkomunikasi lagi. Karena rasa kangen yang dia rasakan ya di dalam hatinya itu sudah nggak kuat lagi dia tahan. Makanya dalam waktu dekat ini ya, saya melihat ada pergerakan ya. Tentunya setelah dia menurunkan egonya, menurunkan gengsinya untuk memulai komunikasi duluan. Karena dia tahu dia berhutang maaf sama kamu. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Entah karena sifatnya yang keras kepala, atau mungkin dia seseorang yang egois, emosional, atau ada seseorang yang memang pernah ghostingin kamu ya di sini. Tidak memberikan kabar, tidak memberikan kejelasan. Padahal sebenarnya kamu sayang banget sama dia. Kamu cinta banget sama dia. Selama ini kamu udah berusaha gitu untuk membuat dia nyaman, membuat hubungan ini tetap langgeng. Kamu berkorban. Ya, kamu lakukan segalanya. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu ya, kamu melihat dia ini kayak semakin kurang bersyukur gitu telah memiliki kamu. Sangat berbeda sekali jika dibandingkan dengan awal-awal hubungan kalian. Karena kalau dilihat dari awal ya, hubungan kalian begitu hangat, begitu romantis, penuh cinta. Saling memberikan perhatian satu sama lain, saling peduli, saling menanyakan kabar. Kemudian juga bisa sama-sama meluangkan waktu untuk bertemu. Ya, untuk mungkin sekedar ngobrol atau jalan-jalan, makan bareng, ngedate ya, mengunjungi tempat-tempat yang indah, melakukan aktivitas bersama. Tapi banyak dari kamu yang hubungannya itu semakin lama semakin renggang ya. Entah karena kurangnya komunikasi atau bisa jadi karena adanya perdebatan-perdebatan di sini. Adanya kesalahpahaman atau kecemburuan. Oke? Bisa jadi ada juga yang menghadirkan pihak ketiga. Tentunya nggak semuanya ya, tapi ada beberapa di antara kamu yang memang hubungannya itu hadir pihak ketiga.
Sehingga ini bisa saja menimbulkan pergejolakan, ya, kekesalan, amarah, kemurkaan, ya. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah diselingkuhi, di sini pernah dikhianati, tentunya ada perasaan trauma juga ya yang kamu rasakan ya, sebagian di antara kamu rasakan, karena nggak mudah juga gitu untuk memberikan kepercayaan lagi untuk seseorang yang sudah mengkhianati kamu. Memang kamu masih sayang sama dia, kamu masih cinta, kamu melihat dia sebagai seseorang yang juga mampu gitu ya membuat kamu merasakan ya kenyamanan. Tapi kalau dilihat-lihat gitu ya dengan sikapnya, dengan tindakannya yang telah dia lakukan, mungkin beberapa di antara kamu takut gitu ya untuk memulai kembali. Karena jelas kamu tidak ingin disakiti lagi. Kamu tidak ingin dilukai lagi. Selama ini kamu sudah terluka cukup parah. Banyak di antara kamu yang menderita ya di dalam hubungan yang sebelumnya begitu menyenangkan, yang sebelumnya begitu romantis. Makanya banyak di antara kamu yang saat ini sedang self-love ya, sedang ya mencoba untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Pada saat ini terutama kalau kamu sedang single, entah kamu menantikan seseorang atau tidak, tapi yang jelas kamu ingin bisa merasakan kedamaian pikiran dan perasaan pada saat ini. Kemudian, saya juga melihat ada energi di mana seseorang ini kayak menekan ya perasaannya, mungkin karena gengsi yang dia miliki. Jadinya dia cuek, dia diam, dingin, silent treatment. Padahal sebenarnya dia pengen banget berkomunikasi sama kamu. Pengen banget chattingan lagi, teleponan lagi, ketemuan lagi. Tapi kayaknya gengsinya masih tinggi. Ya. Jadinya ya dia masih perlu waktu gitu untuk menurunkan egonya, gengsinya. Barulah nanti dia akan memperjelas situasi dan juga menyelesaikan ya segala permasalahan yang menggantung pada saat ini di antara kamu dan dia. Jadi meskipun dia diam, dia cuek, dia dingin, bukan berarti dia gak sayang lagi sama kamu. Dia sayang banget sebenarnya. Dia masih ingin bersama. Dia melihat kamu sebagai masa depannya. Dia berharap kalian bisa bersatu untuk selamanya. Ya, kalau dia sebelumnya begitu kurang bersyukur atau begitu sombong, begitu tinggi gitu ya egonya, merendahkan kamu, menyepelekan kamu, tidak menghargai kamu, dari hatinya yang paling dalam dia ingin minta maaf pada saat ini. Dia ingin memperbaiki ya kesalahan-kesalahannya, sikap-sikap buruknya. Karena dia tidak mau membuat kamu terluka lebih dalam lagi. Dia ingin mengobati ya segala luka yang telah dia timbulkan. Dia ingin menjadi obat dari segala rasa sakit yang kamu rasakan, yang kamu alami selama ini. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Siapakah yang benar-benar kangen ya, setengah mati kepada kamu? Oke, di sini ada energi healing ya. Memang banyak juga yang sedang dalam fase healing, sedang dalam fase menyembuhkan ya, memulihkan luka batin, trauma yang mungkin begitu besar, begitu dalam. Ada patah hati yang memang sebagian di antara kamu rasakan ya, terkait dengan hubungan yang pernah kamu jalani. Beberapa di antara kamu ada yang menjalani hubungan yang toksik ya. Hubungan bersama dengan seseorang yang ya mungkin kurang baik gitu sama kamu. Dia egois, enaknya aja.
Dia ingin menang sendiri, tanpa pernah menghargai ya pendapat kamu, opini kamu, apapun yang mungkin kamu sampaikan kepada dia. Karena mungkin kamu pernah juga gitu mengeluhkan sesuatu, tapi dianya ini kayak nggak terima, dianya ini kayak ngeles ya, dan ya kayak nggak mau disalahkan aja. Ada yang berhubungan dengan NPD, ya, narsistik. Ya tentunya berat kalau kamu menjalani ya hal-hal yang seperti ini beberapa waktu ke belakang. Karena mungkin kamu ekspektasinya itu ya punya hubungan yang langgeng, punya hubungan yang begitu romantis, hangat, ya selalu baik, kemudian bisa melanjutkan juga sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Itu ekspektasi kamu, itu harapan kamu, itu impian kamu. Tapi ternyata realita yang terjadi tidak sesuai gitu dengan apa yang kamu ekspektasikan selama ini. Makanya banyak kekecewaan memang, banyak kesedihan, banyak kegalauan. Karena ya nggak sesuai aja gitu ya dengan harapan kamu sebelumnya. Kamu juga mungkin gak nyangka gitu kalau hubungan ini harus seperti ini. Kamu gak nyangka bahwa kamu melihat gitu ya sifat aslinya dia. Padahal di awal-awal mungkin dia sering banget ya muji-muji kamu, sering banget ngasih hadiah, ataupun sering memeluk kamu, mengatakan betapa cantiknya kamu, betapa gantengnya kamu, betapa dia nyaman banget sama kamu. Tapi setelah beberapa waktu berlalu dia jadi ya kayak kelihatan bosan ya, kelihatan kayak gak tertarik lagi, sehingga kamu bertanya-tanya ada apa? Apa yang terjadi? Mungkin ada juga yang jadi korban love bombing di sini ya. Jadi kamu kayak kemakan gitu kan sama kata-kata manisnya di awal, karena setelah itu barulah dia menunjukkan sifat aslinya. Jadi ada ketidakseimbangan di dalam hubungan ini. Ya, dia terlalu memfokuskan pada keinginannya, hasrat pribadinya. Kamu mencoba untuk menyeimbangkan tapi sulit ya, karena hanya kamu yang berusaha di sini. Kalau hanya kamu yang berusaha, hanya kamu yang berkorban, ya kamu capek sendiri. Kamu lelah. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Di sini energinya situasi cinta yang terjadi di antara kamu dan dia. Oke, kita baca ya di sini. Untuk kartu pertama ada kesal ya di sini. Apa yang kamu kesalkan? Apa yang kamu marahkan ya? Atau bahkan ada juga yang sampai dendam gitu ya, saking marahnya, saking kamu mungkin nggak terima gitu dengan apa yang udah terjadi, dengan perlakuan dia. Padahal kamu udah baik banget sama dia. Ya. Kamu nggak tanggung-tanggung gitu dalam mencintai dia. Apalagi kamu ini seseorang yang sangat intens. Seseorang yang kalau udah mencintai itu akan sangat dalam. Tapi kalau kamu disia-siakan, dikhianati, dibohongi, dimanipulasi, ya kamu juga bisa marah, kamu juga bisa murka di sini. Ya apalagi kalau kamu disepelekan. Ya karena kartu kedua di sini ada menyepelekan. Banyak yang merasa bahwa kamu itu kayak ya kurang dihargai ya, kurang dianggap. Kamu nggak merasa dicintai lagi sama dia. Padahal sebagai pasangan kamu ingin sekali mendapatkan perhatian dari dia. Ingin dia bisa meluangkan waktu untuk kamu. Ya tapi seiring berjalannya waktu dia itu kayak ya sibuk sendiri gitu ya dengan dunianya. Mungkin dengan pekerjaannya, aktivitas lainnya, dengan teman-temannya, atau dengan siapapun ya di luaran sana. Yang jelas kamu itu kayak nggak diberikan
cinta lagi, nggak diberikan kasih sayang lagi. Karena fokusnya udah bukan 100% kepada kamu. Apalagi kalau kamu punya ide, pendapat gitu ya, dia kayak kurang bisa menerimanya. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini ada karma. Ada seseorang ya yang mendapat karma pada saat ini, sedang menjalani karmanya. Dia baru menyadari, dia baru merasakan ya betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. Betapa kamu ini sangat mampu gitu dalam membuat dia merasakan kenyamanan, kebahagiaan, cinta sejati. Dia baru menyadarinya setelah kalian berpisah, setelah kalian tidak ada komunikasi. Makanya gak heran kalau saat ini dia kangen banget sama kamu, rindu setengah mati. Ya, saking kangennya. Tapi gengsi masih menghalangi dia untuk menghubungi kamu, untuk bertemu dengan kamu. Ya, dia masih perlu belajar di sini. Tapi tenang aja ya, karena saya merasakan bahwa gengsinya ini gak lama lagi akan turun ya, dia akan bersedia gitu untuk menghubungi kamu duluan, untuk mengambil langkah pertama. Karena karma telah mengajarkannya untuk bisa lebih rendah hati, untuk tidak sombong, untuk tidak terlalu begitu angkuh ya, untuk memberikan cinta, untuk mengekspresikan cinta yang dia miliki di dalam hatinya. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini ada perbedaan tujuan. Bisa jadi kamu memiliki perbedaan ya, tujuan sama dia. Dan ini yang membuat hubungan jadi kurang seimbang juga. Mungkin kamu ingin A, dia ingin B. Ya, dia ingin sesuatu, kamu ingin sesuatu yang lain. Makanya di dalam hubungan diperlukan pengertian, pemahaman satu sama lain, dan juga bertoleransi atas perbedaan-perbedaan yang ada sehingga tidak menimbulkan lebih banyak konflik, lebih banyak permasalahan. Karena kalau sama-sama saling ingin memaksakan ya pilihan masing-masing ya, hubungan ini akan bubar ya, hubungan ini akan kacau dan berakhir. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada stalking. Dia stalking kamu ya, dia stalking media sosial kamu. Karena begitu kangennya, begitu rindunya dia sama kamu ya. Tapi karena gengsi jadi dia masih stalking aja. Dia belum menyampaikan, dia belum mengekspresikan secara langsung. Tapi dia penasaran juga gitu dengan aktivitas kamu ya. Dia ingin melihat foto-foto kamu. Karena gak ada lagi di luar sana yang mampu seperti kamu, yang bisa membuat dia benar-benar nyaman, membuat dia merasakan energi cinta sejati. Banyak orang-orang di luar sana yang hanya ingin memanfaatkan dia, tapi berbeda ya dengan kamu yang benar-benar tulus dalam mencintai dan juga menyayangi dia. Bisa menerima dia apa adanya, bisa menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, sekarang kita akan lihat lagi energi dari seseorang yang kangen setengah mati kepada kamu. Oke, di sini ada kartu Knight of Pentacles, The Chariot, dan Page of Pentacles. Untuk energi zodiak saya melihat di sini ada Virgo, Capricorn, Cancer. Ya. Beberapa di antara kamu mungkin ada juga yang berhubungan dengan Aquarius dan juga Leo. Ya, nanti akan kita lihat lagi untuk
energi zodiaknya. Di sini saya merasakan ada tekad yang begitu kuat ya dari seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan dengan kamu. Ya, karena tekadnya sangat kuat di sini. Dia hanya ingin mengetahui ya tujuan kamu, pendapat kamu seperti apa. Apakah kamu ingin menikah sama dia? Karena dia ingin sekali menikah sama kamu. Dia ingin bisa memberikan kestabilan di dalam hubungan. Dia tidak ingin terpisah lagi. Dia nggak ingin hubungan on-off lagi, putus nyambung lagi. Dia ingin adanya kestabilan di dalam hubungan kalian. Makanya dia ingin menikah sama kamu. Dia ingin membangun masa depan bersama dengan seseorang yang paling dia cintai. Dia ingin mencapai segala mimpi-mimpinya, ya, kebahagiaannya, harapan-harapannya, ya, bersama-sama dengan kamu. Karena dia tidak ingin menikmati sendirian ya segala harapan, impian yang tentunya bisa terwujud di masa depan. Dia ingin menikmatinya bersama dengan kamu, berbagi cinta, berbagi kebahagiaan. Memang di sini dia memiliki pilihan ya. Dia merasa dia punya pilihan. Dia memiliki pilihan untuk bersama dengan orang lain, ya, tapi dia tidak mengambil pilihan tersebut. Justru dia memilih kamu. Dia sudah memutuskan di dalam hatinya bahwa dia hanya ingin bersama dengan kamu. Jadi kalau sebelumnya ada orang lain ya yang hadir atau yang pernah dia fokuskan, dia ingin meninggalkan semuanya. Ya, dan kembali memfokuskan kepada kamu 100%. Lalu saya melihat di sini khususnya untuk kamu yang saat ini sedang memfokuskan pada pekerjaan dan keuangan ya, saya melihat ada kesuksesan yang semakin meningkat, ada keberlimpahan ya, dan juga bagi kamu yang saat ini sedang ada kondisi kesehatan, saya merasakan di sini ada potensi bagi kamu untuk bisa sehat kembali. Ya, merasakan kesehatan yang baik ya. Kemudian kalau kamu memiliki usaha, saya melihat di sini akan berkembang ya usaha kamu tersebut. Sehingga keuangan kamu juga meningkat ya, keuangan kamu semakin berlimpah. Karena mungkin ada ya beberapa di antara kamu yang beberapa waktu kebelakang ini kayak kesulitan ya, mengalami kesulitan-kesulitan baik dari finansial maupun juga dari pekerjaan ataupun usaha kamu, atau ada juga yang beberapa waktu ini sakit ya. Saya melihat ada kebaikan-kebaikan, saya melihat ada energi-energi positif yang akan kamu segera dapatkan. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada kartu The Star dan ada King of Pentacles. Untuk zodiak lainnya, saya melihat di sini ada Scorpio, ada Aries, Sagittarius, lalu juga ada Pisces. Ya, namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang kamu fokuskan ataupun energi dari zodiak kamu sendiri. Kalau kita lihat ya di sini dengan hadirnya kartu The Star, saya merasakan kamu memiliki impian yang besar, ya, kamu memiliki harapan yang tinggi, baik itu tentang pekerjaan, ya, keuangan maupun juga tentang hubungan asmara kamu. Karena jelas kamu tidak ingin dipermainkan, ya. Kamu bukanlah seseorang yang akan terus-menerus, ya, tunduk pada ketidakadilan, pada ketidakjelasan, pada ketidakseimbangan. Kamu mampu di sini untuk bahagia. Makanya kamu hanya ingin bersama dengan seseorang yang juga positif, seseorang yang bisa menghargai, seseorang yang ya bisa imbangin kamu ya,
dalam usaha dan juga pengorbanan dalam menjalin hubungan asmara. Dan saya melihat di sini beberapa di antara kamu akan segera menikah ya. Kamu akan bertemu dengan jodoh kamu, siapapun orang yang kamu fokuskan. Mungkin orang yang lama ataupun orang yang baru. Tapi yang jelas di sini potensi kamu untuk merasakan kebahagiaan sejati itu sangat besar. Jadi kamu tidak akan lagi merasakan ketidakseimbangan karena di sini ada kestabilan yang kuat. Kamu menciptakan pondasi yang kuat dalam setiap aspek di dalam kehidupan kamu. Jadi wajar aja ya kalau memang sebenarnya banyak yang suka sama kamu, banyak yang menaruh hati gitu ya kepada kamu. Banyak yang mengagumi kamu. Makanya untuk beberapa waktu ke depan ya, karena kalau ke belakang di sini sudah terlihat ada energi orang yang menginginkan kamu, kangen sama kamu. Dan kalau kita lihat energi ke depan, ada orang-orang baru yang akan datang yang ingin mengenal kamu. Ya tergantung kamunya ya. Kamu akan memilih siapa? Siapa yang akan kamu pilih? Siapa yang akan kamu izinkan untuk masuk ke dalam kehidupan kamu? Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin disampaikan seseorang khusus untuk kamu. Oke, kita baca di sini untuk kartu pertama. Aku ingin menemuimu, namun apakah kamu sudi untuk bertemu denganku lagi? Jadi seseorang ingin bertanya ya pada kamu, apakah kamu masih sudi untuk bertemu dengan dia lagi? Ya karena dia juga punya rasa insecure ya. Dia punya rasa takut ditolak sama kamu, takut gak dimaafin, takut gak diberikan kesempatan lagi. Ya banyak ketakutan-ketakutan lainnya. Ya karena dia sadar diri sekarang. Jadi kalau sebelumnya dia gak sadar diri, sekarang dia sadar diri. Dia tahu dia punya banyak kesalahan sama kamu. Dia tahu telah melukai kamu. Bahkan mungkin berulang-ulang. Tapi yang jelas dia ingin menemui kamu. Ya, dia berharap kamu juga mau untuk bertemu dengan dia. Kemudian kartu kedua di sini, aku tak mengerti diriku sendiri. Aku sadar bahwa aku mencintaimu dan tak ingin kehilanganmu. Namun aku belum siap membahas tentang hubungan kita. Jadi ini khusus untuk orang yang memang egonya itu tinggi banget ya, masih gengsi banget. Jadi dia ingin mengambil waktu sejenak ya. Dia ingin memahami dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena dia mengatakan bahwa dia gak mengerti dengan dirinya. Ya, ada sesuatu yang salah pada dirinya dan dia ingin memperbaiki itu terlebih dahulu. Supaya nantinya dia gak menjadi orang yang toksik sama kamu. Dia gak ingin memberikan energi-energi yang negatif ya di dalam hubungan kalian. Dia gak mau seperti itu lagi. Dia ingin menjadi seorang yang positif, seseorang yang bisa memberikan kepastian, kejelasan, dan juga ketegasan ya kepada kamu. Kemudian kartu selanjutnya, ada masalah pribadi yang harus aku selesaikan dulu saat ini. Jadi sebelum dia bertemu kamu, sebelum dia mengawali komunikasi lagi sama kamu ya, memang dia ingin menyelesaikan segala masalah-masalah yang mungkin sedang dia hadapi saat ini. Mungkin ada masalah pekerjaan, mungkin ada masalah keuangan, atau ada masalah keluarga. Dia ingin membenahi dirinya, ya, kehidupannya sendiri terlebih dahulu pada saat ini. Agar nantinya dia bisa memberikan ketenangan, kedamaian dalam hubungan. Dia nggak sibuk sendiri lagi kalau nantinya sudah dalam hubungan komitmen.
sehingga nantinya dia mampu gitu untuk fokus sama kamu sepenuhnya. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini dia ingin mengatakan, aku merasa kosong dan hampa tanpamu. Hidupku tak lagi terasa sama. Jadi kalau sebelumnya ya, di saat dia bersama dengan kamu, dia merasa begitu bahagia, dia merasa kenyamanan ya yang besar, dia merasa ada pelangi ya di dalam hidupnya, begitu indah. Tapi pada saat ini dia merasa kosong, dia merasa hampa. Dia merasa dunianya begitu suram, begitu gelap, tanpa adanya kamu. Ya, jadi sangat besar ya perbedaannya. Di saat dia bersama dengan kamu dan di saat dia tidak bersama dengan kamu. Mungkin hidupnya pada saat ini dipenuhi ya oleh kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan, kegalauan-kegalauan. Ya, dia jadi kayak gak semangat gitu dalam menjalani hidup, dalam menjalani aktivitasnya. Karena kalau dia bersama dengan kamu tentunya dia tahu bahwa kamu akan selalu nyemangatin dia, mendukung dia, memotivasi dia. Karena selama ini pun kamulah inspirasinya. Dia hanya berharap ya bahwa kalian bisa dipersatukan lagi oleh semesta ya. Dan tidak ada lagi ya orang yang mampu untuk menghalangi hubungan ini untuk bersatu. Ya, dia berharap kalian berdua bisa sama-sama saling menjaga hati, saling menjaga perasaan. Dan kartu terakhir di sini dia ingin mengatakan, ikatan batin yang kurasakan padamu begitu kuat dan dalam. Apa kamu juga merasakannya? Jadi ikatan batin yang memang dia rasakan itu, dia pengen tahu apakah kamu juga merasakannya atau hanya dia sendiri. Karena kalau yang dia rasakan itu begitu kuat, begitu besar, begitu dalam, begitu intens. Kayak gak ada hari yang dia itu gak mikirin kamu. Ya, jadi setiap hari dia selalu memikirkan kamu. Terlepas dari berapa lama pun kalian sudah berpisah, tidak ada pertemuan, tidak ada kontak, tidak ada komunikasi. Ya mungkin udah bulanan atau ada yang tahunan juga. Tapi dia gak peduli. Ya. Dia hanya ingin bisa membuktikan perasaannya kepada kamu. Dia gak peduli berapa lama kalian berpisah. Karena di sini dia ingin kembali lagi. Dia ingin membuktikan keseriusannya dan juga ingin membuktikan pada kamu bahwa dia sudah berubah menjadi seseorang yang lebih positif, lebih baik lagi. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.